Halo pemirsa Antara, hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial yaitu Kang Haris. Kang Haris ini merupakan owner dari Wedang Jahe. Pengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana Kang Haris mengelola Wedang Jahe, tapi jangan salah, ini Wedang Jahe hasil dari produk hutan. Kita pengen tahu lagi lebih lanjut, kita ngobrol langsung dengan Kang Haris. Halo Kang. Halo, selamat sore. Selamat sore Kang. Kang, ini perjalanan jauh ya dari Lampung Selatan ke sini ya? Lumayan jauh kita dari Gunung Rajabasa Kak ya. Lumayan, subhanallah. Ya, alhamdulillah sampai sini disambut dengan hangat oleh Antara TV juga. Alhamdulillah. Disambut hangat juga dengan wedang jahenya ya? Iya tentunya. Wajib ya kalau sudah sampai mana-mana harus minimal minum wedang jahe gula aren biar nggak gampang sakit. Promosinya bagus banget ya. Iya dong. Di mana-mana kita harus promosi Kak. Apalagi ini udah masuk ranah digital marketing ya. Iya benar. Harus tuh. Kak, aku mau nanya sih Kang. Iya, boleh. Ini tentang produknya Kang Haris nih ya, wedang jahe gula aren ya. Iya. Ini Kang, ini kita tahu ini dari produk hutan ya Kang ya. Betul Bisa sekali. diceritain nggak sih Kang, ini gimana pengelolaannya gitu Kang? Ya awal mulanya kita mengolah gula arennya saja menjadi gula semut supaya lebih mudah dikonsumsi jika awal mulanya jadi halus ini seperti gula semut. Nah kita juga ada standar maksimal ya untuk dipasarkan, yaitu lebih kering, terus juga warnanya, rasanya juga ada standar untuk kita. Dan juga awal mulanya tercipta wedang jahe itu apa? Nah di saat pandemi ini orang-orang itu membutuhkan asupan-asupan yang hangat lah ya. Untuk menambah imun tubuh lagi, untuk menghindarkan dari penyakit lah. Kalau orang dulu sih katanya gini, kalau misalkan udah minum-minuman jamu itu nggak gampang sakit gitu. Nah, gimana caranya si jamu ini bisa diminum kapan saja gitu kan, tanpa ada basi, tanpa ada suatu hal yang kadang ada yang ngendek, kita enggak. Gimana caranya kalau produk kita itu bisa dibawa ke pantai, bisa dibawa ke tempat kerja pun bisa, diminum kapan pun saja pun bisa. Nah khususnya kita ciptakan produk ini untuk anak-anak sebetulnya awalnya ya. Gimana awalnya anak saya sih kok kayak nafsu makannya kurang kan gitu. Coba kata orang tua saya dikasih minum gula aren dulu biar pikir saya kan itu mitos segala macem. Nah akhirnya saya coba dulu 2-3 hari saya pakai gula aren, itu pun saya menghindari susu, lebih milih gula aren supaya anak saya nafsu makan gitu. Betulan gitu Mbak, sampai 3-4 hari itu nafsu makannya nafsu makannya sangat-sangat kencang gitu lah ya. Jadi cocok buat anak-anak nih, saya pasarkan lah. Dan akhirnya beberapa customer kita sangat antusias gitu. Harganya awal tuh murah 15.000. 15.000. Bahan bakunya alami dari hutan kita melestarikan hutan dengan menjual hasil hutan bukan kayu ya, seperti gula aren ini. Tentunya di sini ada banyak keuntungan dari petani juga, petani gula aren. Nah, standar gula aren kita yang diambil dari petani itu tentunya lebih tinggi lagi, dan harga pun kita naikin lagi supaya apa? Supaya mereka menjaga kualitas mutu gula arennya gitu. Tapi ini ada jahenya nih, jahenya diambil dari Gunung Rajabasa nggak sih Kang? Betul, jahenya kita ambil dari kebun kita sendiri awalnya. Untuk menekan biaya produksi kita ambil dari kebun kita sendiri. Awal-awal sih cuma 1-2 kilo, kan sekarang itu minimal ngegiling jahe 1-2 kintalan. Itu stok kurang lebih 1-2 minggu. Setelah 1-2 minggu kita stok lagi sampai 3-4 kintal. Kita muter terus aja. Dan juga kenapa kita milih jahe dari kampung sendiri? Karena kalau rata-rata jahe di kampung kita tuh kalau dijual keluar itu harganya lebih murah, harganya lebih murah, makanya kita beli sendiri. Awal-awal dulu kita pas belum panen raya itu harga jahe itu sekitaran 48.000 ya. Setelah panen itu harganya bisa 2.500 sampai 3.000, makanya itu. Gimana caranya kita kaum muda yang milenial ya bisa memutar otak, barang yang murah jatuhnya sampai rendah bener kita kelola lagi dengan minuman seperti ini. Dan hasilnya alhamdulillah bener, dari dinas kehutanan pun ikut membina kita gitu kan, membina kita dengan minimal mereka mencoba produk kita lah. Kalau enak sehat mereka tuh pasti beli buat keluarganya gitu.
gitu sih. Oke. Kang, ini tadi kan udah berkali-kali menyebut kampung kita, hutan betul, kita. Betul. Nah, pemirsa ini belum ada yang tahu nih kampungnya di mana, hutannya di mana. Bisa disebutin gak sih, Kang? Ya, kampung kita tuh ada di Desa Waikalam, di gunung bener ya, di kaki Gunung Rajabasa. Desa kita tuh ada di Desa Waikalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan ya. Dari kelurahan sampai kecamatan sampai kabupaten pun dengan produk kita ini mereka sudah tahu semua. Bahkan mereka antusias gitu. Dari Pak Lurah, Pak Camat sampai Bupati mereka pasti beli. Kalau dengan produk kita ya alhamdulillah mereka minimal buat bingkisan silaturahmi ke sanak saudara sih itu sih. Gitu. Terus Kang, ini udah berapa lama sih Kang mengawali ini? Apakah karena pandemi Covid baru bikin ini atau sudah sebelumnya udah bikin produk ini nih Kang? Awalnya saya buat itu ya saat pandemi ini kan banyak pengurangan karyawan termasuk saya juga nih. Nah, gimana caranya pengen usaha sendiri tapi dalam hal yang beda gitu. Saya coba lihat di apotek itu ada wedang jahe tapi kan gula putih tuh beberapa gula putih. Tapi kok saya pengennya cenderungnya ke gula aren karena kan lebih rendah glukosa, lebih nikmat, harumnya lebih beda gitu. Dan apa namanya, bahan bakunya beda sih, lebih mahal sedikit tapi kita di sini kan jual manfaat sih Kak. Benar-benar. Buat jual manfaat. Jadi awal mulanya kita 2 tahun yang lalu kita mencoba inovasi gula semutnya saja ditambah ditambah jahe gajah, jahe merah, jahe gajah sama cengkeh kayu manis juga ada. Kita di mix di sini sekering mungkin, seindah mungkin lah. Awal-awal nggak seperti ini Kak. Awal-awal masih kalau bilang buluk-buluk nggak layak lah gitu kan. Tapi namanya kita belajar, kita tergabung juga di komunitas UMKM Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah saya sebagai koordinator pameran dan promosi juga. Kita di situ di komunitas banyak sekali pelajaran untuk belajar packing, belajar branding juga gitu, promosi segala macam. Nah, ini salah satunya oleh-olehnya. Dan di sini sudah disertai izin, termasuk Dinas Kesehatan PRT juga sama izin halal juga sudah lengkap. Alhamdulillah. Kang, pengen tahu sih Kang gimana sih perjuangannya Kang Haris ini untuk memasarkan dan juga untuk memperjuangkan ini. Ini kan salah satu dari produk hutan ya Kang, dan tidak banyak orang yang mengerti kalau ini produk hutan ini sangat berarti bagi masyarakat pinggir hutan, perhutanan sosial ya Kang ya. Gimana tuh Kang ininya Kang? Ya awalnya sih saya agak sedikit miris lah ya sama petani di tempat kita. Butuh inovasi lah ya, inovasi dalam arti kata awalnya gula itu satu tungkup, kalau bahasa kita satu tungkup ya, itu sekitaran 15 sampai 20 ribu ya. Kalau dibuat gula semut tuh bisa harganya hampir 2 kali lipat, sampai 30 sampai 40 ribu. Nah, kita sudah sosialisasikan ke petani juga. Ya alhamdulillah ada beberapa petani yang ingin bergabung dengan kita. Kita juga ada kelompok kelompok petani gula aren juga, dan kelompok pemasaran juga ada. Selain wedang jahe juga ada kelompok gula aren. Gula aren ini sangat penting loh Mbak. Ketika mereka buat bubur sama buat wedang jahe pun beda gitu. Ketika mereka buat cuka, nah sama buat wedang jahe beda dari segi warna segala macam. Kalau buat cuka itu kan yang lebih hitaman ya. Untuk untuk bertahan sampai saat ini alhamdulillah banyak sekali rintangan cobaan. Nah, yang dari dari nol kita masarinya masuk ke dinas-dinas, ke polsek setempat, kecamatan, dari dicuekin. Nah, kita ada metode-metode lain untuk pemasaran. Kita duduk manis, kita seduin. Mereka tuh rata-rata kalau enak tuh pasti dibeli. Dan harganya juga terjangkau kan. Berarti kita nggak pelit untuk masih tester ya? Betul dong. Kalau prinsip kita sih ngebuang 1 dapat 10 itu wajar gitu. Gitu ya? Wajar. Jadi tadi kalau masalah branding ya, untuk promosi itu susah gampang sih. Ada terkadang individu itu mahal segala macam. Padahal kan kita buang 1 untuk mereka icip, mereka minum, mereka enak, mereka sehat. Itu ada kebanggaan tersendiri loh buat kita. Keluarganya sehat, terus ya tetangganya sehat kalau minum gitu kan. Yang mustahil kita menciptakan produk sebuah racun kan. Iya, juga bener, gitu bener, sih. Bener. Gitu. Ini sih Kang, sama kan ini kan produk hutan ya Kang ya, dan belum banyak orang yang aware gitu ya, yang mengerti produk hutan ini. Gimana sih Kang memperjuangkan produk kita dan produk kawan-kawan hasil KUPS ya, KUPS itu bisa terjual gitu? Kita secara bersamaan ya,
kayak membuat mini pameran lah ya ketika ada beberapa yang sedang pertemuan gitu, salah satu dinas misalkan contoh dinas A gitu, kita pertemuan kita jajakan, minimal mereka tuh melirik lah. Kalau sudah melirik mengicip nih kan gitu sih. Kalau sudah mengicip pasti beli. Kalau mereka nggak beli, nah ini balik lagi ke individunya, ada apa kan gitu. Padahal kan di sini udah jelas nih, nah, KUPS kita nih kan. Jadi balik lagi ke individunya Mbak. Kadang mereka tuh ada yang lebih lebih mendahulukan kesehatan, ada juga lebih mendahulukan keuangan. Ketika sudah sakit baru berobat kan gitu. Padahal saya terus pengalaman pribadi ya. Balik lagi ke produk kita ya. Saya setiap hari tuh mobile dari Gunung Rajabasa sampai turun Kalianda, balik lagi Gunung Rajabasa, labas lagi ke Bandar Lampung tiap hari. Kita jamunya cuma ini aja, 2 sendok sama madu cukup aja. Alhamdulillah itu antibiotik alami lah. Kita kasih tahu, edukasi ke pembeli juga. Kita juga ada beberapa produk KUPS Mbak, kayak misalkan kopi juga, ada gelas bambu juga, ada yang kita angkat juga. Terus ada beberapa produk KUPS yang ibu-ibu loh, lebih unik lagi, ada keripik-keripikan segala macam. Itu kan diutamakan untuk para tamu sih, untuk para tamu kunjungan dan untuk dijual juga di luar. Gitu. Berarti bisa dibilang di Waikalam itu KUPS-nya saling membantu dan juga hidup ya di situ ya. Alhamdulillah saling membantu ya. Ketika kita ada pesanan kayak kemarin nih, ada pesanan misalkan ada namanya sirup pala, kita tawarkan. Kalau misalkan nggak ada, ya kita cari tempat lain gitu. Kita saling menawarkan. Kita juga jangan sampai bikin kecewa pembeli ya, pelanggan. Pelanggan itu susah didapatkan. Iya, susah karena untuk mencari pelanggan itu 1001 lah. Karena kan mereka tuh kalau sudah nyaman dengan kita, servis kita, walaupun mahal gimana pun, mereka pasti beli. Ya itu tadi, jangan buat kecewa, jangan pernah bilang enggak ada, bilang ada. Toh juga kita nyarinya keliling sampai ujung kaki sampai ujung kepala pun pasti bilang ada, nanti juga ketemu gitu. Kalau ini pemasarannya udah sampai mana aja sih Kang? Kalau untuk sekarang, kalau untuk saat ini, alhamdulillah kita Jabodetabek. Tadi sore juga, tadi siang ya, sebelum berangkat ke sini udah kirim ke Jakarta dan Pasar Kemis ya, Tangerang. Dan juga kemarin juga tuh ada pertemuan kopi Argoforesti di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Udah sampai kementerian iya ini? dong, kementerian dong. Jadi alhamdulillah temanya kopi Argoforesti. Kita sebagai pelengkap saja sih sebetulnya mah. Kadang ada ibu-ibu yang nggak suka ngopi loh, Mbak. Iya, kita juga fasilitasi dengan wedang jahe. Kita seduhkan gratis loh. Kita di situ kita seduhin gratis. Kalau mereka enak ya, pasti mereka nanya. Di situ baru 2 hari, pameran kan 4 hari nih, baru 2 hari itu sudah habis. Jadi kebanyakan ke hari ke-3 dan ke-4 mereka tuh cuma minta nomor telepon saya saja. Tadi kirimannya tadi tuh, Mas, kok ini beda ya rasanya, ini pakai gula aren. Nah, barangnya sudah habis Pak, ini hari ke-4 udah kebagian lagi. Ini waktunya gulung tikar dan gajian Pak. Gitu sih. Jadi mereka tuh rata-rata namanya rezeki Mbak ya. Ada yang duluan tapi nggak ngelirik, ada yang duluan, ada yang terakhiran tapi udah nggak kebagian lagi. Itulah yang namanya sampel tuh penting kata Mbak tadi. Ya gimana Mas, rugi dong sampel? Enggak rugi, rugi. Namanya sampel. Bahkan kita madu pun yang harga 200.000 kita buka. Oh, disediakan. Kita buka, itu buat para kunjungan.